Mansion keluarga Arthur. Di dalam sebuah mansion yang mewah tampak seorang pria yang berumur 50 tahun lebih sedang berbicara dengan putrinya. Dad tidak tahu bagaimana caranya sayang, tutur Tuan Arthur pada putri kesayangannya. Jenny tidak mau tahu. Dad harus cari cara agar Kak Dev mau menikah denganku. Jenny berkata dengan suara yang tegas dan terdengar manja. Tuan Arthur menghela nafasnya dengan berat. Putri kesayangannya itu jika sudah meminta sesuatu pasti harus dan wajib dilakukan olehnya. Dad tidak bisa memaksa Dev untuk menikah denganmu. Kau harus ingat siapa itu Dev. Dia pria yang sangat tidak bisa diancam oleh siapapun. Dan yang paling penting dari semua itu, dia adalah anak sahabat dekat Dad. Arthur mengusap rambut putrinya dengan lembut. Jenny mohon Dad, Jenny sangat mencintai Kak Dev. Jenny lebih baik mati kalau Kak Dev tidak mau menjadi milik Jenny. Ancam Jenny dengan wajah yang serius. Jenny? Bentak Arthur, menatap tajam sang putri. Dia tidak mau kau berbicara seperti itu. Kalau dia tidak ingin melihat Jenny mati, dan harus cari cara agar Dev mau menikah denganku. Jenny bangkit dari atas sofa lalu berjalan keluar mansion. Jenny, Jenny, panggil Arthur. Namun panggilan darinya tidak digubris sama sekali oleh putrinya. Arthur menyadarkan tubuhnya di atas sofa sambil memijat keningnya yang terasa pusing. Pandangan matanya tertuju pada bingkai foto yang terpajang di dinding. Foto keluarga kecilnya yang dulu begitu bahagia sebelum kecelakaan tragis yang merenggut istri dan putri pertama mereka. 15 tahun sudah kejadian itu berlalu. Tetapi sampai detik ini Arthur belum menemukan mayat putri pertama mereka. Jessie? Gumam Arthur dalam hati dan tidak terasa air mata di pipinya menetes. Aku tidak mau kehilangan putri yang lain. Aku harus segera mencari cara agar Dev mau menikah dengan Jenny. Dengan segera Arthur mengambil ponselnya dan menyuruh sesuatu pada anak buahnya. Di Intel Group. Jingga yang merasa sangat bosan berada di ruangan kerja Tuan Dev berniat meminta izin keluar sebentar. Jingga merasa perlu udara segar karena hampir seharian ini dirinya berada di ruang kerja Tuan Dev dan hanya duduk diam. Pekerjaan satu-satunya yang dilakukan olehnya hari ini hanyalah membuat kopi. Dan setelah itu, hingga detik ini, dirinya hanya menghabiskan waktu dengan duduk di atas sofa. Tuan, bolehkah aku keluar sebentar? Jingga bertanya dengan sangat hati-hati. Kamu mau kemana? Aku ingin melihat-lihat setiap ruangan yang ada di kantor Anda. Dev terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. 15 menit. Setelah itu cepat kembali ke ruangan ini. Baik, Tuan. Jingga yang sangat senang diizinkan perintah oleh Tuan Dev dengan langkah cepat meninggalkan ruang kerja tuannya. Jo, kau awasi Jingga dari kamera CCTV. Aku tidak ingin dia tersesat di kantorku, perintah Dev. Baik, Tuan. Dengan cepat, Jo mengalihkan pandangan matanya menatap ke layar monitor, menatap sosok Nona Jingga yang sedang berjalan menyusuri setiap ruangan. Jingga yang berjalan di setiap ruangan selalu menyapa ramah pada orang-orang yang ditemuinya. Langkahnya kini terhenti di depan pintu lift. Dan saat pintu itu terbuka, Jingga langsung berjalan masuk dengan tergesa-gesa hingga menabrak seseorang yang baru keluar dari lift tersebut. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja. Jingga menatap pada pria yang sudah ditabraknya itu. It's okay, ucap pria tersenyum. Tersenyum pada wanita yang berdiri dengan gugup di depannya. Ah, syukurlah, lirih Jingga sambil terus menatap pria tampan tinggi yang masih berdiri di depannya. Kalau tidak apa-apa, kenapa Anda masih berdiri di sini? Pria itu tertawa saat mendengar pertanyaan dari wanita yang menabraknya. Kalau Nona masih menghalangi jalanku, bagaimana aku bisa melewatinya? Jingga yang baru menyadari kalau dirinya berdiri di tengah langsung memberikan jalan pada pria itu dan segera masuk ke dalam lift.
Sementara pria itu hanya tersenyum. Saat melihat wanita yang tadi menabrak dirinya jalan terburu-buru masuk ke dalam lift dengan wajah yang memerah. Selamat siang Tuan Dev. Pria tampan dengan hidung mancung dan rahang yang keras serta tinggi 175 cm dengan tersenyum melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan kerja Tuan Dev. Kau? Sejak kapan kau ada di Indonesia? Dev menatap pada pria yang sangat dikenalnya olehnya. Sejak kemarin, Mike menjawab sambil duduk di kursi tepat di depan meja kerja Tuan Dev. Dan kabarku kurang baik. Dev menghela nafasnya, ia tahu betul kalau Mike sudah berbicara seperti itu. Pasti terjadi pertengkaran dengan Tuan Abraham. Sepanjang yang ia tahu, pasti ini berkaitan dengan keinginan Tuan Abraham agar Mike mau bekerja di perusahaan keluarga besar mereka. Bagaimana kabar Tuan Abraham? Sampai detik ini keadaan Tuan Abraham sangat baik, tapi besok aku mana tahu. Seluruh Mike dengan tertawa kecil. Mike mengingatkan kembali wajah tua ayahnya yang selalu marah-marah kepadanya, membuat tekanan darah tinggi ayahnya selalu naik. Kau itu? Dev menggelengkan kepalanya. Mau apa kau kesini? Dev berkata dengan suara datarnya. Tentu saja aku ingin bertemu denganmu, karena aku sangat rindu pada teman baikku ini. Cih, aku tidak tahu betul siapa dirimu. Aku sibuk dan tidak punya waktu meladenimu. Jadi katakan, ada apa kau datang ke kantorku? Tanya Dev dengan suara yang tegas. Kau ternyata tahu betul siapa diriku. Mike tertawa lepas. Baiklah, aku kemari karena ingin meminta bantuanmu. Mike menaruh berkas yang tadi dibawa olehnya di atas meja. Apa ini? Dev membuka berkas yang ada di mejanya lalu membacanya dengan sangat teliti. Tuan Abraham memintaku untuk membujukmu agar mau bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Mike menatap sekeliling ruangan milik temannya, lalu pandangan matanya tertuju pada sang tangan kanan dari teman baiknya. Bagaimana kabarmu, Jo? Kabarku baik, Tuhan, jawab Jo dengan suara datar. Halo, Jo. Aku kira kau hanya akan bertahan kerja selama 3 bulan dengannya. Mike menatap pada Dev yang masih fokus membaca berkas yang tadi diberikan olehnya. Tapi perkiraan aku meleset, ternyata kau cukup lama juga bertahan dengan tuan yang dingin dan tidak punya perasaan seperti Dev. Jo hanya menjawab perkataan Tuan Mike dengan sebuah senyum, sementara Dev tidak mempedulikan sama sekali perkataan temannya, karena saat ini ia sibuk membaca berkas pengajuan kerja sama yang ditawarkan oleh Tuan Abraham. Kenapa Tuan Abraham tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan aku? Dev menaruh berkas yang tadi dibacanya di atas meja. Bukankah perusahaan Tuan Abraham sudah lebih dulu bekerja sama dengan perusahaan Liberton? Mike terdiam sesaat, ia tahu kemana arah pembicaraan temannya itu. Karena sedikit banyaknya Mike tahu kalau perusahaan Liberton adalah perusahaan terbesar nomor 2 di Asia. Dan perusahaan itu juga adalah perusahaan saingan terberat dari Intel Group. Tuan Abraham si tua bangka itu bilang, dia sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan Liberton karena sebuah alasan yang tidak tahu perlu aku dan kau ketahui, jawab Mike dengan jujur. Ayahmu itu sungguh aneh, Dev berkata dengan tersenyum sinis. Kau saja merasa aneh, apalagi aku, balas Mike dengan tertawa. Apa yang aku dapatkan darimu kalau aku menerima tawaran dari perusahaan Tuan Abraham? Tanya Dev dengan seringai licik di bibirnya. Kau akan mendapatkan pertemanan abadi dariku, jawab Mike dengan tertawa lepas. Dev yang mendengarkan jawaban dari teman baiknya lebih memilih menggelengkan kepalanya, sementara Joe harus bisa menahan rasa ingin ketawanya saat mendengar jawaban spontan dari Tuan Mike. Kenapa kau tidak mau? Tanya Mike dengan wajah yang bersedih. Kalau begitu aku akan mengenalkan kau dengan wanita yang sangat cantik. Bagaimana? Dev semakin menggelengkan kepalanya dengan keras. Kau tahu betul kalau aku bisa mendapatkan wanita dimanapun yang aku mau, jawab Dev dengan angkuh. Aku hanya ingin meminta satu permintaan padamu, Dev berkata dengan suara yang datar namun penuh penekanan di setiap kalimatnya.
Apa itu? Mike mulai menampakkan wajah seriusnya karena baru kali ini teman baiknya meminta sesuatu kepadanya. Dekati Jenny, buat Jenny jatuh cinta kepadamu. What? Pekik Mike dengan mulut yang terbuka lebar. Aku rasa permintaanku ini tidaklah sulit, mengingat seorang Meg yang bisa meluluhkan hati wanita manapun. Seringnya licik di wajah Dev kini terlihat dengan sangat jelas. Kau tidak sedang bercanda, kan? Meg berusaha menanyakan kembali permintaan Dev. Permintaan yang sangat tidak masuk akal bagi dirinya. Tentu saja tidak. Kalau kau bersedia, aku akan menandatangani berkas kerjasama ini sekarang ini juga. Tapi Dev, kau tahu betul jika Jenny sangat mencintaimu sejak dulu. Jadi mana bisa aku membuatnya jatuh cinta kepadaku? Mike mengingat kembali sosok Jenny Arthur. Wanita yang sangat cantik bagaikan seorang model papan atas pemilik dari butik glamor. Setiap pria pasti akan jatuh cinta pada saat melihat sosok Jenny yang cantik, kaya raya, dan seorang wanita karir yang sukses, termasuk dirinya. Namun semua pria itu akan mundur secara beratur. Begitu tahu siapa pria yang dicintai oleh Jenny Arthur, yang tidak lain adalah Tuan Dev Anderson. Aku heran padamu, kenapa kau menolak wanita secantik Jenny? Karena bagiku dia itu tidak cantik. Cih, kau itu menganggap seluruh wanita di dunia ini tidak cantik. Aku jadi ragu, jangan-jangan kau ini homoseksual. Mike berkata dengan tawa di bibirnya. Kau? Belum sempat mengumpat pada Mike, tatapan mata Dev yang melihat sosok jingga yang sudah berdiri dalam ruangannya membuat Dev terdiam. Sementara Mike yang melihat perubahan ekspresi di wajah temannya langsung menatap ke arah belakang di mana pandangan mata Dev terhenti. Mike kini melihat wajah seorang wanita yang berdiri dengan wajah yang tegang. Mike menelisik wajah wanita itu dengan sangat intens karena Mike merasa pernah bertemu dengannya. Jingga yang merasa ditatap oleh dua pria sekaligus yang ada di depannya mendadak merasa sangat canggung dan tidak tahu harus melakukan apa. Ditambah tadi dirinya mendengar kalau Dev adalah seorang homoseksual. Jingga takut kalau Tuan Dev marah kepadanya karena mengetahui kelainan yang dideritanya. Hei, bukankah kau wanita yang menabrakku di pintu lift? Mike bertanya dengan wajah tersenyum puas karena berhasil mengingat siapa wanita yang berdiri di depannya itu. Dev yang awalnya diam menatap Jingga kini baru menyadari kalau Mike juga sedang menatap wanita itu. Dev semakin terkejut saat tahu temannya sudah bertemu dengan Jingga sebelumnya. Hah, iya, tuan yang tadi di pintu lift? Jingga menatap kembali wajah pria tersebut dan merasa yakin bahwa benar pria tampan itu yang tadi ditabrak olehnya. Iya, aku. Perkataan Meg terhenti saat mendengar suara berat milik Dev. Joe, Dev menatap pada seorang kepercayaannya. Joe yang sangat mengerti Tuan Dev langsung berjalan mendekati Nona Jingga, lalu membawanya pergi dari ruangan kerja Tuan Dev. Hei Joe, mau dibawa kemana? Teriak Meg, menatap pada punggung wanita itu dan juga Joe. Berkas ini masih butuh tanda tanganku tidak? Dev mengalihkan perhatian dari Meg. Tentu saja. Berarti kau menerima permintaanku? Meg tampak berpikir. Ia merasa tidak ada salahnya menerima permintaan Dev daripada segala fasilitas yang ia punyai dicabut oleh si tua bangka Abraham. Baiklah, aku terima. Tapi aku tidak berjanji bisa membuat Jenny mencintaiku. Meg mencoba bersikap jujur karena perasaan cinta seseorang tidak bisa dipaksakan. Oke, tapi setidaknya kau harus bisa membuat Jenny jauh dariku. Oke, aku akan mengerjakannya, tetapi aku ingin tahu, wanita tadi siapa? Apa dia salah satu karyawanmu? Iya, dia salah satu karyawanku. Tadi kau bilang Jingga, apa namanya? Ini, Dev memberikan berkas kepada Meg. Pergilah. Meg mengambil berkas itu lalu membukanya dan tersenyum puas karena sudah berhasil memenuhi permintaannya dari Tuan Abraham. Kau mengusirku, teman? Ya, tetapi aku ingin tahu. Meg, keluarlah, aku sibuk.
Dev membalikkan kursi kerjanya membelakangi tubuh Mike. Sial, umpat Mike dalam hati. Oke bro, aku pergi. Mike menggerakkan tangannya membuat gerakan seperti orang meninju ke arah teman baiknya. Aku melihat yang kau lakukan, seru Dev dengan suara tajam. Membuat Mike langsung menghentikan gerakan tangannya lalu tersenyum kaku. Aku pergi. Mike berjalan keluar dari ruangan kerja Dev dengan terburu-buru.